Guys, sorry guys, tempatku ini belum ada buahnya di tempat ibu. Tadi aku barusan telepon temanku dekat rumah sini yang biasanya saling tukar pendapat dan juga nanam anggur dekat rumah di rooftop. Nanti kita lihat rooftopnya seperti apa sekarang dan katanya sudah berbuah. Ini cuma ada barao satu tombol ini, belum sempurna. Ya, tunggu ya. Dan kita langsung eksekusi. Ini calon-calon yang bisa, dan ini juga calon-calonnya. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Guys, buka masker sedikit karena udah jaga jarak. Jadi ini adalah kebun percontohan di teman saya sama di tadi tempat ibu saya yang garap kakak saya. Nah, kita di sini akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana asiknya menjadi pengangguran atau nganggur itu asik loh. Kita mau ngobrol bertiga dengan orang-orang yang dekat dengan saya dan bergelut di dunia penganggaran. Oke, kita kita ngobrol. Everybody home. Pas. Wih, sini. Pas. Wih, dan Oh, loro. oh, halo. Oh, jadi syuting jemu. Halo, biarin. Nah, ini nih Mas Fadil yang punya rumah ini, yang tempat kita ngembangin anggur-anggur di sini ya. Orang-orang ngembangin. Ya ngembangin lah. Wis mbuain lah. Gawe. Hah? Jalan-jalan landur. Nah, kita mau ngobrol, bikin obrolan di sini. Nah, ini nih minim cahaya tapi juga bagus. Oke. Dan dulu pernah bikin video video Nizina di sini. Foto sebelumnya juga ada. Yep. Nah. Oke. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Sebelumnya kita harus bikin kopi nih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai janji gue tadi, kita akan membahas atau ngobrolin asik-asik, karena di tempat ibu saya tuh agak-agak berbuah cuma satu tombol, tidak seperti yang di sini beberapa tombol tadi tapi yang belum matang. Tapi nggak apa-apa, yang intinya obrolan ini tuh kita mau ngasih tahu kalau betapa asiknya menjadi pengangguran atau nganggur itu asik loh. Jadi bayangin kalau kita tuh jadi pengangguran atau pembudidaya anggur, walaupun dalam skala rumahan seperti saya terus Mas Fadil, nggak apa-apa, nggak minder. Nah, seperti gambar di awal tadi yang di sebelah rumahnya Mas Fadil itu adalah nanti akan menjadi sebuah contohan bagaimana konsep kebun mini anggur, tapi nanti skala rumahannya nanti bisa dikonvert menjadi skala lebih luas. Nanti kalau nanti hitungannya bagaimana, lahannya bagaimana, itu sudah kita perhitungkan nanti. Ya, untuk sementara sih. Agak keras. Untuk sementara ya skala kecil dalam artian untuk belajar
kalau bahasa Indonesia yang rumah tuh apa ya? Merawat. Merawat. Atau olahraganya main tenis. Ngopeni. Coba merawat tanaman anggur, paling enggak kita kan bisa menjiwai dari tanaman tersebut. Nah, dari situ kita apa ya? Kalau sudah bisa menjiwai anggur juga apa ya? Yang namanya makhluk dirawat pasti akan jadi baik. Kayak gitu. Dari mulai penanaman, terus pencabangan, ya untuk terakhirnya jelas ya untuk pembuahan ya. Dari situ kita emang harus belajar semua. Setelah pembuahan pun nanti kita juga masih ada penjarangan dan lain-lain. Ada pruning, foundation pruning, dan lain-lain. Itu emang harus dipelajari dan harus dipraktekkan, nggak bisa cuman hanya teori saja tuh agak sulit. Jadi ini adalah contoh grafting hijau yang baru kita eksperimen beberapa minggu. Tapi nggak ada 1 minggu, Baru 4 hari. 4 hari ya, belum ada 1 minggu seperti ini nih. Nah, ada di sini. Nah, ini kedepannya untuk uji lahan juga di dataran sekitar sini berarti 30-an. Ya sekitar enggak 20-30 kurang lebih mdpl lah kurang kalau di sini. Nah, Mas Fadil sendiri rumahnya dari rumah kakak saya di Demak di Karangawen sendiri itu cuman berjarak 10 menit naik sepeda motor dari rumah. Satu kecamatan tapi beda desa. Nah, ini ngobrol-ngobrol santai aja sih, nggak terus serius. Jadi cuman untuk kalian aja sebagai anak muda saat masa-masa sulit seperti ini, nggak punya kerjaan, menganggur pun juga bisa menjadi penghasilan. Kalau menjadi pengangguran sejati juga harus tanam anggur. Opo gue. Ora, seneng gue kok mikir utang gue. Jadi dulu tuh konsepnya tuh sebelum menjadi penganggur itu kita cuman apa ya? Anggur beneran, men. Ya anggur beneran tapi nggak punya penghasilan. Jadi saya menjadi penganggur yang kurang aktif penghasilan, beraktif. Jadi kenal pohon anggur terus menular sampai ke Mas Fadil juga kita ketemu. Padahal satu kecamatan kita ketemu tuh kenal udah lebih dari setahun lah. Tahun. Nah, jadi kalau ibaratnya saya punya stok, Mas Fadil nggak punya stok, dia ambil saya. Terus saya nggak punya stok, Mas Fadil ada stok, beli terus muter. Betika ini sebenarnya muter. Terus tadi yang di Jogja ada lagi, di Wonosobo ada lagi. Apa ya, simbiosis mutualisme lah, saling melengkapi. Jadi sebenarnya nggak cuma nganggur. Nah, Mas Fadil sendiri ini adalah pekerjaannya selain nganggur, dia tukang desain tanggalan. Jadi kalau ada tanggalan yang dibawa sama orang bawa apa namanya keliling kampung, Pak tanggalan ini untuk ini, mungkin dia desainernya ini salah satunya. Sasarono-rono. Bentar, saya akan bilang telepon. Oke, siap jadi ya. Nah, untuk Mas Fadil sendiri berapa lama sih kenal pohon anggur? Ya. Kalau ditanya berapa lama ya? Lama sih. Lamanya baru 3 tahun. 3 tahun. Berarti lebih lama aku sedikit lah. Cuman kan waktu itu nggak tahu. Yang penting nanam anggur. Beli di tukang bunga itu kan. Paling ya dapatnya RM sama Bella itu baru nyadar kecut 2 tahun kemudian kan. Ya dari situlah mulai kenal jauh anggur impor ya kan, dari mulai varian-varian yang lawasan lah. Waktu itu kan emang di kuping paling enggak transfigurasi, terus minel dan lain-lain. Untuk sekarang kan melihat apa ya, sepertinya emang anggur impornya sudah banyak sekali untuk variannya, banyak dan adaptif. Nah, jadi yang penting ya rostoknya. Yang penting rostok, atau enggak rostok itu apa? Rostok itu adalah batang bawah. Jadi kalau ini entres atau pucukannya untuk disambung, jadi batang bawahnya ini ada namanya rootstock. Root itu akar, stoknya itu ya ini. Ya stok Ya. itu toko stok. Stok akar lah. Stok akar. Jadi emang yang kita ambil tuh akarnya aja, khusus untuk akar, karena perakarannya bagus, gampang adaptif. Kalau varian-varian tertentu
varian yang table grape ya, terutama itu kalau ditanam langsung on road, dalam artian dia pakai akarnya sendiri tanpa bantuan rostock, itu agak sulit. Ya syukur bisa, cuman kita nggak tahu ya, sering sakit lah. Kalau yang saya pernah coba itu sering sakit. Ini jadi gini, anggur bisa saja tanpa rostock, tapi kemungkinan pertama adalah satu, dia menunggu hasilnya agak lama, kedua, dia belum terbiasa dengan penyakit yang ada di Indonesia, Belum tentu adaptif dengan tanah. dan belum tentu adaptif. Nah, makanya anggur itu perlu rootstock atau batang bawah untuk membantu dia hidup gitu loh. Ya saran aja untuk yang ingin berkecimpung dalam dunia anggur, tahap pertama itu paling enggak kita uji rostock dulu, mana yang paling subur, nah itu yang kita kembangkan. Tapi untuk kalian saat ini nggak perlu uji rostock dan apa-apa, kita sudah melakukannya. Tinggal enaknya aja, tinggal beli dan lain-lain ya. Betul. Jadi untuk rostock, jadi kita udah uji rostock berapa ya? Ya untuk Sekitar- sementara Ada 7 varian loh kalau nggak salah itu. ada banyak ya, lumayan lah. Yang kita andelin ada 7 varian, yang kita kita rekomendasiin ada sekitar 4 varian yang jadi rostock. Tapi itu untuk itu saya tidak mau menyebutkan karena itu rahasia produksi kami. Oh iya, no produksi yo harus dirahasiakan. Yang penting kita jual bibit itu untuk rostocknya kita pilihkan yang terbaik lah untuk konsumen, ya, supaya punya kepuasan tersendiri lah dari produk-produk kita. Nah, selama pandemi seperti ini banyak orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, kita sudah terbiasa nggak kerja, jadi enak. Jadi kita nggak takut untuk dipecat. Nggak punya bos ya. Kayak naik nganggur gitu ya. Ya, Nggak ada yang marah-marahin. Mangkat murah. kerja tanpa deadline, kerja tanpa target. Ya targetnya yang penting Aturan susu dibuat sendiri. rule kita buat sendiri. Wah, timing kita bangun-bangun sak karep-karep dhewe. Yang penting tanaman terumah, anak bojo terawat. Rokok dulu. Oh, kok lah. Nah, untuk kita sendiri masing-masing kalau untuk omset terus apa, ya jujur sendiri kalau waktu-waktu pandemi seperti ini atau susah kerjaan atau daya kita daya beli masyarakat menurun, setidaknya daya jual kita bertambah. Maksudnya daya jual bertambah begini. Ketika kita menanam pohon seperti ini, lama-lama akan menjadi besar dan akan menjadi naik harganya. Jadi itu adalah sebuah aset atau investasi pohon atau investasi uang berbentuk pohon gitu. Semakin lama tumbuh menjadikan harga itu juga naik seiring pertumbuhan pohon itu. Jadi kita tuh invest tanah dalam polybag. Invest tanah tanpa sertifikat. Jual tanah terus. Jual tanah. Jual tanah tapi nggak pernah sertifikat. Jual tanah. Jadi kalau mau di itu loh, perkreditan rakyat untuk pinjaman nggak bisa ini. Ya udah buat jaminan. Kalau jaminan, ya jaminannya hanya berbuah aja, itu aja. Insya Allah kalau ngerawatnya benar. Kita sebagai penjual pun kadang sering menghadapi kayak gitu. Ya contoh, ya kita berarti kan sering mengalami itu. Mas, kok pohonku seperti ini, pupuknya bagaimana, sering terjadi. Gue yang ada ini raimu separuh kan enak. Oh. Waduh. Ambil ngerokok guys. Jadi ya kita seperti ini hidupnya. Nganggur dan nganggur. Tapi nganggur yang manfaat. Orang nganggur, dia nganggur tok. Nganggur ya. Iya. Bahasamu so suwit ya. Kayak martabak akan keju. Nah, untuk Mas Fadil sendiri ini udah banyak
jual jenis, terus sama kakak saya ini Mas Edi juga sudah banyak apa ngeluarin jenis ke sana kemari, saya sendiri juga. Jadi seperti di awal tadi saya bilang, kalau ketemunya ini penjualnya ya paling muternya gitu-gitu doang duitnya. Kalau nggak ada ya ambil ini, kalau nggak ada ambil ini, saling melengkapi sebenarnya itu. Ya tujuan kita apa? Tujuan kita semisal ada investor atau orang yang punya lahan lebih, kita tuh ada stok gitu loh, ada stok, dan kita juga punya sedikit ilmu untuk diaplikasikan di tanah tersebut. Intinya manfaatkan lahan yang ada. Jadi 1 kali 1 meter bisa tanam dalam pot, tapi jangan latih kerudung. Itu pot atau kakek kamu. Nah, selama ini kesibukannya apa, Mas? Selain nganggur ya? Selain dia tanggalan. Iya, emang fokusnya saya desain. Desain grafis. Ya kebetulan untuk lebih fokusnya lagi ke kalender. Ngeleh mungkin suaramu alon-alon. Oh, alon ya? Iya, kan. Gimana? Kedepannya Ya ke depan kita fokus, kalau untuk tanaman ya seperti ini aja dulu. Maksudnya tetap berinovasi. Kalau sudah terbukti inovasinya, kita baru keluarin untuk apa, tekniknya gimana, dan lain-lain. Ini kan obrolan ringan untuk membangun opini anak-anak muda agar bertani. Di sini kan paling muda saya. Oh iya, orang Aku tua. Apa sih enaknya jadi pengangguran, ya, Mas? Pengangguran dalam anggur atau pengangguran benar-benar nganggur? Ya nganggur yang nganggur ini asu gitu. Oh, iya. Ya pengangguran tuh nganggur ya, mas saya nanam anggur sebenarnya ya. Anggur jelas lah, bukan tanaman negara kita ya. Yang jelas kalau bisa berbuah di sekitar rumah kita, jadi point of interest. Nah itu jadi apa, daya tarik tersendiri untuk kayak orang lewat gitu, anggur. catching. Nah istimewa lah intinya kalau anggur bisa berbuah di rumah kita. Makanya saya sarankan tanam anggur. Anggur. Langsung mabuk anggur terus ya. Kita tanamnya yang penting anggur dompolan, bukan anggur botolan ya. Bukan anggur-angguran. Wah, pengguna Amer. Bisa dilihat ya dari sini kan, dari obrolan nyantai kayak gini, setiap hari bisa ngopi kecuali pas bulan puasa gitu. Ngopi, rokok bareng, nongkrong, terus apa ya, kita jualannya pun nggak maksa-maksa banget. Artinya nggak maksa-maksa jualan itu, kita jualan ini harganya segini enggak, kita mengasih tahu, mengedukasi. Atau seperti saya tuh gini, sociopreneur adalah yang terpenting. Artinya kita memberitahu pohon anggur ini seperti itu, perawatannya begini. Jika dia tertarik atau orang yang melihat postingan saya tertarik, kemungkinan akan bisa membeli ke saya, Mas Wadi, Mas Edi, dan lain-lain, entah siapapun. Nggak harus dari saya atau siapapun yang ada penjual anggur dan lain-lain. Yang jelas kalau dari beli di kita, ya kita pilihkan rostok yang terbaik ya. Kita udah nggak nyebutin nggak pakai lagi yang lokal-lokalan lah ini ya. Interlokal. Kita udah untuk rostoknya sendiri ya, pertama ya kita pilihkan yang terbaik. The best of yes. Gitu aja dari kita, nggak terlalu penting amat sebenarnya obrolan seperti ini. Ya apa ya, kalau buat lo sendiri bro, untuk itu pemuda yang baru apa ya, mau
bergerak di bidang pertanaman, nggak harus anggur sih, nggak harus anggur. Itu sarannya apa sih? Kalau saya satu, niat dan semangat. Niat tapi gak semangat, yo turu ae. Ngimpi terus. Lo tidur itu adalah cara satu-satunya untuk meraih mimpi. Oh, Orang bisa mimpi itu tidur. Mimpi-mimpi tok. Nah iya, itu kan meraih mimpi. Anak berkhayal lebih ngalamun bisa. Mimpi sama impian beda, Bro. Lo meraih mimpi itu dengan itu. terus sing apa? Oh ya Pak De. Sing anu dirambut kira ora betul. Tapi Bapak. nah, betul nomor. Apa nih? Lain tak banyak tau ora apa. 240 Anda cacat. Nah ya. Diwisi sore. Alah, urusan nikah. Ini ya. Bukan sore. Aku Pak De. Aku. Gajian. Bro, baru ngobrol kayak gini aja udah dianterin duit tuh guys. Ini real ya, baru ngobrol kayak ini kita dianterin duit sama Pak D itu. Sana ya Mas ya. Iya Pak D. Iya. Kok sore bae ngomongmu. Nggih, Pak, nempon rampung. Nah, enak. Di deloki duitnya, untuk duit kaya ora ngobrol-ngobrol duit. Nganggur tapi Ya ora tak utang. duit. Wah, kok cek biru tas ngabang ndi. Oh, real. Real ini. Gini aja dapat duit disamperin di rumah. Oh, ya, wah kopinya nambah iki. Nah, itu bukan settingan dan bukan apa namanya kita atur. Tadi benar-benar ada orang sini ngantar duit ke dia. Lu enak kan kita nganggur di rumah hahaha nongkrong dapat duit kan. Apa enggak kebayang loh buat kalian semua sebagai anak muda yang masih tenaganya strong, otaknya masih cemerlang untuk berpikir dan berinovasi. Muspro atau sia-sialah apa yang kalian makan enggak jadi sebuah inovasi itu. Jadi kalian makan banyak tuh juga harus dicerna sebagai energi untuk berpikir. Sangar lah kata-kataku sok bijak gitu. Yo saran dan pesan untuk pemuda dari Pak Mario Balotelli. Silakan. Oh enggak, jadi untuk kawan-kawan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang sangat rajin dan teladan, menjadilah sosok yang sangat inspiratif dan sangat menguji kompetitif kita sendiri sampai batasan kita. Jadi jangan berpikir itu tidak mungkin, tapi mungkin saja kita lakukan jika kita let's do it untuk mencari duit. Oh iya no, kata teman saya yang di sana itu duit adalah ide. Tapi kadang nak rande duit ya sudah ide sih ya aku. Oke dadah, selamat beraktivitas dan selamat apa aja untuk kalian yang mulai berkebun dan lain-lain. Intinya adalah tetap jalani apa yang kalian jalani dan stay be fokus dan enjoy dengan prosesnya masing-masing karena itu adalah passion kalian. Dan saya tidak memaksa atau menganjurkan kalian untuk menanam A, B, C dan lain-lain. Intinya tanamlah apa yang kalian sukai. Oke, dadah.